Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Rahmalia Nurfaiza, SPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia dan perwujudan profil pelajar Pancasila pada pendidikan abad ke-21 pada mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia pada topik 4 Demonstrasi Kontekstual dengan dosen pengampu Ibu Kamaliah MPD. Nah, Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia itu apa sih? Nah, di sini Pancasila sebagai entitas bangsa Indonesia mempunyai arti bahwa Pancasila itu merupakan sesuatu yang memiliki keberadaan yang unik dan berbeda. Sedangkan Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia mempunyai arti bahwa Pancasila sebagai cerminan karakter bangsa Indonesia, yaitu kebinekaan. Pancasila disebut sebagai filsafat hidup bangsa karena selain menjadi dasar negara, Pancasila juga memuat visi hidup berbangsa. Pancasila memuat nilai-nilai luhur yang meliputi yang pertama, keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kedua, visi kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga, cita-cita kesatuan hidup berbangsa, yang keempat, penegakan hak dan kewajiban setiap warga negara, yang kelima, perjuangan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, 5 sila Pancasila memuat nilai-nilai luhur kehidupan berbangsa dalam perjalanan sejarah yang panjang. 5 sila tersebut merupakan satu kesatuan yang menjiwai hidup berbangsa. Seperti sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, memuat arti bahwa semua warga Indonesia yang berasal dari berbagai suku, bangsa, ras, dan budaya memiliki keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Religiusitas merupakan identitas manusia Indonesia yang memberi dasar bersikap dan bertindak etis di tengah masyarakat, saling menghargai sesama pemeluk agama, dan kepercayaan yang berbeda merupakan bagian dari kesadaran dan praktik hidup bersama. Selanjutnya, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada sila ini memuat arti bahwa saling menghargai martabat pribadi manusia merupakan pelaksanaan dari keyakinan religius bahwa setiap pribadi merupakan ciptaan Tuhan. Sila ini menekankan prinsip etis pentingnya menghargai sesama warga masyarakat tanpa diskriminasi karena perbedaan latar belakang budaya, etnis, suku, dan kepercayaan. Selanjutnya, sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila ini merupakan prinsip moral dan imperatif etis bagi semua warga Indonesia, menghargai nilai-nilai yang menyatukan di tengah perbedaan dan keragaman, merupakan sikap dasar yang perlu dikembangkan dalam hidup di tengah keluarga, masyarakat, dan ruang sekolah. Setiap warga menyadari bahwa kesatuan dalam keragaman dan perbedaan merupakan identitas bangsa Indonesia yang perlu dilestarikan. Selanjutnya, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini berhubungan dengan tradisi berdialog dan bermusyawarah dalam menentukan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan hidup bersama. Prinsip musyawarah atau dialog memberikan peluang dan hak kepada setiap warga untuk terlibat secara aktif dalam penentuan kebijakan hidup bersama. Dalam konteks hidup bersama, berbangsa, hak dan suara rakyat diapresiasikan melalui para wakil rakyat. Selanjutnya, yang terakhir ada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memiliki arti bahwa hidup bersama dalam keragaman dijamin dalam penegakan keadilan. Sikap adil didukung dengan kesetiakawanan dan kemurahan hati untuk saling membantu atau gotong royong. Keadilan sosial dan kesetiakawanan ini merupakan prinsip etis yang penting dalam membangun kesatuan bangsa yang memiliki wilayah yang sangat luas dan situasi geografis serta kondisi demografis yang beragam seperti kita, Indonesia. Sehingga Pancasila menjadi dasar negara, identitas bangsa, filosofi hidup bersama, dan cara hidup setiap orang Indonesia.
Kelima sila Pancasila terhubung satu sama lain dan mencerminkan spiritualitas jiwa dan kehidupan bangsa Indonesia dengan sila pertama mendasari keempat sila yang lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas relevansi Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia dan profil pelajar Pancasila dalam pendidikan. Pendidikan Pancasila bertujuan untuk membentuk kemampuan berperilaku. Yang pertama, mampu mengambil sikap yang bertanggung jawab. Yang kedua, mampu mengenali masalah hidup beserta cara penyelesaiannya. Yang ketiga, mampu mengenali perubahan-perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta seni. Dan terakhir, mampu memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa. Melalui pendidikan yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila, diharapkan generasi muda bangsa Indonesia mampu mengembangkan life skill untuk kemajuan bangsa yang memiliki rasa tanggung jawab, pemecahan masalah, dapat menganalisis terhadap masalah-masalah, serta dapat bekerja sama satu sama lain. Dengan kata lain, pendidikan dalam bidang nilai-nilai filsafat Pancasila membentuk karakter dan keterampilan pribadi yang unggul, karakter akademis yang rasional dan kolaboratif, karakter religius yang menyatukan keragaman, dan karakter sosial yang empatik dan persaudaraan. Selanjutnya, perwujudan profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad ke-21. Sebelumnya, kita akan mengetahui dulu nih profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis. Yang terakhir ada kreatif. Nah, kita akan memasuki pembahasan pertama, yaitu perwujudan profil pelajar Pancasila dalam pendidikan abad ke-21 pada dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Pelajar Indonesia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Dia memahami ajaran dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Ada 5 elemen kunci beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang pertama, akhlak beragama. Yang kedua, akhlak pribadi. Yang ketiga, akhlak kepada manusia. Yang keempat, akhlak kepada alam. Dan terakhir, yang kelima, ada akhlak bernegara. Contoh perwujudan profil pelajar Pancasila dalam pendidikan abad ke-21 pada dimensi pertama ini ialah contohnya untuk peserta didik yang beragama Islam melaksanakan sholat zuhur atau sholat Jumat bersama berjamaah, selalu berdoa saat memulai dan mengakhiri pembelajaran, membudidayakan 5S yaitu senyum, sapa, salam, sopan dan santun ke warga sekolah, menunjukkan sikap toleransi kepada sesama warga sekolah dan menghormati warga sekolah yang berbeda agama. Yang kedua, perwujudan profil pelajar Pancasila dalam pendidikan abad ke-21 pada dimensi berkebinekaan global. Pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya dan tetap berpikir terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Elemen kunci dari berkebinekaan global meliputi mengenal dan menghargai budaya, kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama, dan refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Contoh perwujudannya ialah dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, dapat mengadakan lomba-lomba tradisional dan memberikan bimbingan kepada setiap peserta didik dalam menyelesaikan LKPD tanpa memandang suku, ras, agama, dan sebagainya. Perwujudan profil pelajar Pancasila yang ketiga yaitu dimensi bergotong royong. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan bergotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan.
Elemen-elemen bergotong royong adalah kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Contoh perwujudan profil pelajar Pancasilanya pada abad ke-21 yaitu seperti guru melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan metode diskusi secara berkelompok agar peserta didik terbiasa bekerja sama dan semangat gotong royong dalam pembelajaran. Yang kedua, mengajak peserta didik untuk bergotong royong dalam membersihkan lingkungan sekolah dan bekerja bakti untuk penghijauan sekolah. Selanjutnya, perwujudan dimensi mandiri pada pendidikan abad ke-21. Pelajar Indonesia merupakan pelajar yang mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya sendiri. Elemen kunci dari mandiri terdiri dari kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta regulasi. Contoh, perwujudan dimensi mandiri pada pendidikan abad ke-21 seperti guru memberikan tugas individu kepada peserta didik dan juga guru membimbing peserta didik untuk membangun pengetahuannya sendiri dalam memahami materi. Ragam suku, budaya, selanjutnya, perwujudan dimensi bernalar kritis dalam pendidikan abad ke-21. Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi dan menyimpulkannya. Elemen-elemen dari bernalar kritis adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi pemikiran dan proses berpikir dalam pengambilan keputusan. Contoh perwujudan pendidikan abad ke-21 pada dimensi bernalar kritis adalah menerapkan model pembelajaran yang mendukung pendidikan abad 21, yaitu seperti problem based learning atau project based learning. Model-model ini mampu meningkatkan berbagai keterampilan termasuk keterampilan berpikir kritis. Yang terakhir ada perwujudan dimensi kreatif dalam pendidikan abad ke-21. Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Elemen kunci dari kreatif terdiri dari menghasilkan gagasan yang orisinal, serta menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal, serta memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Adapun untuk mengasah kemampuan kreatif peserta didik dapat diberikan tugas yang menantang. Salah satunya adalah meminta peserta didik untuk membuat soal matematika dalam bentuk cerita. Dengan cara ini, mereka tidak hanya menguasai konsep matematika, tetapi juga belajar mengaplikasikannya dalam situasi kehidupan sehari-hari. Nah, tak terasa kita sampai di video terakhir, di mana tadi saya telah menjelaskan tentang Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia dalam perwujudan profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad ke-21. Semoga penjelasan saya tadi dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.